qadimin hadisun li qadimin hadisun li hadisin. Puji itu ada 4, qadimun li qadimin, Allah memuji Allah, wujud, qidam, qadim itu Allah. Nah, dalam sifat 20 wujud, qidam, baqa, Allah yang pertama, yang dahulu, qidam. Nah, wujud, Allah wujud, ada. Nah, artinya apa? Qadimun li qadimin, Allah memuji Allah. Boleh enggak Allah memuji Allah? Boleh. Allah yang punya. Boleh enggak Allah sombong? Boleh. Pakaian Allah sombong. Yang enggak boleh kita, enggak boleh sombong. Bahkan innani anallaha la ilaha illa ana. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholat, dan dirikan sholat, li zikri, untuk mengingatku. Saat itu Allah sombong, Pak, dalam ayat At-Toha 14. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Maka fa'budni, ibadahlah kalian kepadaku, wa aqimis sholat, dirikan sholat, li zikri, untuk mengingatku. Masya Allah, pagi-pagi kita sudah ingat Allah, Pak. Orang yang paling kaya di dunia ialah orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat fajar. Rakaatal fajri khairu minad dunya ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Kalau ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepengen tahu siapa di antara kita yang paling kaya di dunia ini, adalah orang yang ia bangun lalu sholat qobliyah subuh. Itulah orang kaya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi qadimun li qadimin, Allah memuji Allah, itu puji. Yang kedua, qadimun li hadisin, Allah memuji makhluk. Nah, Allah memuji makhluk seperti Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling baik akhlaknya. Uswatun hasanah, suri tauladan buat kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah nih, sungguh engkau Muhammad makhluk yang punya budi pekerti yang luhur, punya akhlak yang mulia. Sehingga Rasul bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Masya Allah, akhlak yang paling mulia di antara makhluk Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, Pak, Masya Allah, kita kalau cerita tentang akhlak Rasul sedih, Pak. Ketika kita ingat Rasul, banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasul, ia akan pertama kali akan dipanggil oleh Allah di yaumil qiyamah. Ta'ali ummati, ta'ali ummati. Pertama orang yang paling banyak bersolawat di antaranya adalah hari Jum'ah. Banyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasul mau ke masjid, Pak, sholat subuh. Lewat gang, ya, mau ke masjid, itu Rasul diludahin dari jendela. Ya Allah, diludahin, Pak. Apakah Rasul marah? Tidak. Diusap dengan senyum. Rasul lanjut ke masjid. Kira-kira kalau kita ke masjid diludahin sama tetangga, marah nggak kita? Oh, lebih marah kita, Pak. Dibilang jelek Allah, kita lebih jelek. Rasul tidak. Rasul senyum. Masya Allah, dilanjutin ke masjid. Terus-terusan tuh, Pak. Setiap masjid diludahin. Pas mau ke masjid,
Saat itu tidak ada yang meludahin Rasul. Rasul bertanya, wahai sahabat, yang suka ngeludahin kemana? Sakit ya Rasulullah. Rasul belanja, beli kurma, beli roti. Kalau zaman sekarang beli buah-buahan kali apa ya? Masya Allah, Rasul besuk. Assalamualaikum. Siapa? Kata si orang Yahudi yang sakit. Ana Muhammad. Gemeter pak. Gemeter saking takutnya. Dikirain Rasul mau dendam. Kalau zaman sekarang mungkin bawa polisi. Tidak. Rasulullah bawa oleh-oleh. Bawa kurma, bawa roti, bawa susu, bawa buah-buahan. Masya Allah, kamu sakit. Cepat sembuh, didoain sama Rasul. Saat itu orang yang meludahi Rasul bersyahadat masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Ini pengalamannya Pak. Saya pernah ngajar di Bandung Darut Taubah. Pesantren Darut Taubah itu artinya tempat tobat. Kenapa disebut Darut Taubah tempat tobat? Karena di situ ada yang dinamakan Kota Saritem. Kota Saritem tempat perempuan begitulah. Sama Pak Dada, sama Pak Wali Kota sebelum Ridwan Kamil jadi gubernur, jadi wali kota, Pak Dada dulu. Itu dibangun oleh Pak Dada, Pak Wali Kota. Kebetulan dulu waktu pengen jadi wali kota minta doanya ke Banten, ke guru. Nah rupanya itu Pak Wali Kota bikin pesantren di sono rada sedikit kecoh. Diancam segala sama germo-germo itu. Tidak setuju adanya pesantren. Nah, qadarullah saya diutus untuk mengajar sambil menjaga pesantren di situ di Bandung. Tapi perjuangan dakwah Pak, itu di Bandung itu masih ada sedikit yang berjualan dah ya, perempuan begitu. Itu kata guru Kang Haji di sono, Ustadz, disinilah dakwah yang paling tepat. Kalau kita dakwah di masjid, ya kan, mereka sudah dapat hidayah, udah mau ibadah. Tapi yang paling hebat dakwah di sini, mereka belum mendapatkan hidayah seperti di lembaga-lembaga di penjara. Itu dakwah yang paling tepat. Ya, mereka ingin mendapatkan hidayah. Dan dakwah di situ begini Pak. Ibaratnya walaupun asin lautan, ikannya jangan terbawa asin. Lingkungan itu ibaratnya lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, tapi santri jangan sampai ke bawah maksiat. Tetap silaturahim dengan santun, dengan akhlak kita. Saya mah jujur sering masuk ke dalam Pak. Jangan curiga. Kenapa? Ngobatin kesurupan. Ruqyah. Di sono itu banyak yang kesurupan, orang-orang begituan. Minta tolongnya kemana? Ke pesantren. Apa kita tolak? Jangan. Kita obatin, kita ruqyah. Dan kadang-kadang pandangan kita tidak terjaga karena lingkungan begini. Tapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bicara tentang puji Allah. Yang kedua, qadimun li hadisin, Allah pernah memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat kepada Rasul. Malaikat bersolawat. Solawat Allah kepada Rasul itu rahmat. Salawat malaikat kepada Rasul istighfar, memintakan ampun. Maka kita ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin selamat dunia akhirat, perbanyak membaca sholawat. Zikir itu sholawat Pak, banyakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Barang siapa yang baca sholawat satu aja, Allah akan balas 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan ini pertama 10 derajat, 2 10 penghapus dosa. Nah, jadi kalau kita banyak sholawat, Allah Subhanahu Wa Taala akan naikkan derajat kita.
Bapak usaha begini-begini aja, nggak naik-naik, rezeki seret, banyakin sholawat. Insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Itu para alim ulama terutama di Banten. Banyak ulama-ulama hikmah, Pak. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwanya, tingkatan takwanya itu udah luar biasa. Kalau sholat malam, sholat tahajud, ya itu zikirnya nggak neko-neko sebenarnya, Pak. Sholawat 12.000. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Saya pernah mengamalkan sholawat 12.000. Sebelum saya baca sholawat 12.000, saya masak air 1 teko sampai mendidih. Saya taruh di sejadah, dibacakan sholawat 12.000, itu air yang panas jadi dingin. Kelamaan. Nah, itu guyon aja ya. Nah, artinya 12.000 itu dari jam 1 atau dari jam 2 sampai subuh, Pak. 12.000 itu baca sholawat, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Kalau ia ustadz, ilmunya akan dimanfaatkan. Kalau ia pengusaha, usahanya akan maju. Kalau petani, maka panennya akan menghasilkan dengan luar biasa. Yakin aja dengan sholawat. Insya Allah punya maksud tujuan, banyakin sholawat, Pak. Karena ini jaminan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang ketiga, ikhwafillah, ada yang disebut hadisun liqodimin. Qodimun liqodimin, Allah memuji Allah. Qodimun li hadisin, Allah memuji makhluk. Yang ketiga hadisun liqodimin, makhluk memuji Allah. Kita habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu puji makhluk kepada Allah. Bahkan ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seusai sholat ia membaca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu akbar 33 kali, jumlahnya 99 kali. Kemudian digenepin, dipasin jadi 100, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, ibarat buih di lautan atau langit bumi penuh dengan dosa kita, ghufirallahu, Allah akan ampuni dosa kita. Alhamdulillah. Makanya jangan ogah-ogah, jangan malas-malas zikir. Banyak manfaatnya itu zikir, betul nggak Pak? Jangan langsung kita bubar habis sholat, masya Allah. Makanya kalau bisa tuh zikir jahar, kerasin, supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita mengerti yang dibaca seusai sholat. Kalau zikir sir, diem aja. Generasi kita ngerti nggak? Nggak bisa. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan zikir jahar, itu ustadz goblok, kagak ngaji, betul nggak? Paling jengkel saya Pak. Sok tahu gitu. Padahal Rasul sebelum mengajarkan sir kepada sahabat, Rasul seusai sholat, assalamualaikum warahmatullah, menghadap kemana? Boleh menghadap ke, bukan ke pinggir, atau menghadap ke timur, berhadapan dengan makmum. Itu Rasul mengajarkan sahabat. Zikir setelah sholat ini diajarkan. Setelah sahabat paham baru sir. Jadi jahar dulu sebelum sir, supaya anak-anak kita tahu apa yang dibaca oleh imam. Saya bisa zikir, bisa doa, pertamanya dengar imam Pak. Benar nggak? Dengar sesepuh kita, lalu kita pengen bisa. Apa yang kita tidak tahu kita bertanya. Masya Allah. Tuh zikir, ya. Itu zikir yang kita baca itu adalah makhluk memuji Allah. Kemudian yang keempat, ada yang disebut hadisun li hadisin. Makhluk memuji makhluk. Pernah nggak kita dipuji oleh makhluk?
oleh tetangga, sering. Kadang kita kegeeran. Masya Allah ini bapak rajin amat ibadah. Masya Allah ini bapak cakep banget, gagah. Kalau yang pede, emang kamu baru tahu aku kan keturunan cakep. Nggak boleh gitu. Harusnya ketika dipuji bapak pintar, bapak rajin ibadah, yang pertama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik kita. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin atau masya Allah tabarakallah. Itu orang Arab Pak kalau dipuji masya Allah tabarakallah, wallah ya Allah masya Allah, wallah ya Allah masya Allah, zikir tuh orang Arab, masya Allah tabarakallah, wallah ya Allah masya Allah. Banyak zikir, artinya diserahkan kepada Allah. Bahkan ada lagi Rabbi haza min fadli Rabbi. Ketika dipuji alhamdulillahirabbil alamin, haza min fadli Rabbi. Semua ini atas karunia Allah. Jadi kita nggak boleh sombong, ya, nggak boleh kita merasa gitu. Merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling rajin ibadah. Kalau ada orang yang paling merasa, sesungguhnya ia jelek. Kalau sudah merasa, kalau ia paling merasa rajin ibadah, merasa paling rajin sedekah dan berarti ia jelek. Jangan ada pamrih, pujian ingin dipuji oleh makhluk, tapi berusahalah kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di bulan Rajab ini disunahkan juga untuk berpuasa, ya. Puasa nggak kemarin Pak? Alhamdulillah, walaupun kita nggak sepenuhnya ya. Yang penting kita adalah memuliakan bulan Rajab ini, puasa tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3. Betul nggak? Nah kemudian di bulan Rajab ini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan bulan Rajab? Nih harusnya kita Pak tanggal 27 ngadain Isra Miraj, ya. Nah, supaya tahu apa makna daripada rahasia peristiwa di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini tidak akan ada amalan sholat, betul nggak? Kalau tidak ada bulan Rajab. Rasulullah SAW diperintahkan, diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rajab. Surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jangan alim ya, innahu huwas sami'ul basir. Coba kita perhatikan Al-Qur'annya. Subhanalladzi, ini ayat diawali dengan kalimat maha suci Allah. Masya Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memberangkatkan bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau disebut abdi, hamba, berarti ruh dan jasad, bukan bijasadihi, bukan biruhi, betul nggak? Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, bukan bijasadihi, bukan biruhi, tapi dalam Al-Quran bi'abdihi, hambanya. Kalau disebut hamba berarti ruh dan jasadnya. Karena ada Pak paham liberal itu Rasul cuman ruhnya doang, jasadnya mah tetap duduk katanya. Cuman ruhnya doang yang berangkat, ibarat mimpi. Itu salah pemahaman begitu. Jadi kita harus yakin kalau Allah yang mau, Allah yang menghendaki, semuanya kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala urusan, segala permasalahan, kalau Allah menghendaki, kun, berkatalah Allah, fayakun, maka jadilah. Jadi Allah kun fayakun.
Apa yang dikatakan oleh jadi, maka jadilah. Tidak kun. Itu namanya mang, ragu. Jadi mual, jadi enggak. Kalau kita begitu kan? Kalau Allah kun fayakun. Kata Allah jadi, pasti jadi. Nah, ini peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau dipikirkan dengan akal, dengan logika, jujur Pak, nggak masuk akal. Betul nggak? Tapi kalau dengan iman, dengan tauhid, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang mustahil. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang sangat jauh, Pak. Rasulullah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang perjalanan memakan waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di mana? Di Mekah. Al-Aqsa di Palestina. Itu dulu kalau naik unta 2 bulan, istirahatnya 15 hari, 2 bulan setengah. Itu untanya yang sehat Pak. Coba kalau untanya yang bengek, gak nyampe 2 bulan setengah. Betul gak? Naik unta Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian sholat. Dari Masjidil Haram sholat 2 rakaat. Masjidil Aqsa sholat. Artinya apa? Kalau kita bersafar, perjalanan, bagusnya yang pertama kita singgah itu masjid Pak. Datang kita mau bertamu nih, cari dulu masjid. Bagusnya setelah masuk masjid sholat. Namanya sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Itu mah sholat tahiyatul masjid itu bukan untuk ke masjid mau sholat aja, bukan. Mau apa aja, mau musyawarah, mau rapat. Kadang-kadang mohon maaf ada Pak, mohon maaf, yang masjid itu dipakai untuk akad nikah, betul nggak? Tapi tamu-tamunya kadang-kadang nggak sopan. Harusnya kan datang itu sholat, walaupun mau akad nikah, pakaiannya tertutup. Makanya kalau ada pernikahan di masjid, pakaianlah pakaian yang tertutup. Kadang-kadang masih banyak yang seksi ya Pak. Nauzubillah min, di kota-kota, kalau di sini enggak insya Allah. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah naik ke 7 lapis langit. Coba apa bayangkan ke 7 lapis langit, berapa kilometer, juta, miliar, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah pertanyaannya adalah Rasulullah SAW diisrokan dan dimirajkan oleh Allah sampai mana? Ayo jawab. Sampai mana? Hah? Ada yang semuanya menjawab sampai ke Sidratul Muntaha. Itu benar nggak salah. Tapi yang paling benar sampai kepada Allah. Benar nggak? Ibarat kita diundang, Pak Hasan, insya Allah habis Lebaran saya mau resepsi pernikahan. Misalkan, datang ya ke Banten. Nah, Pak Hasan itu diundang sama saya, lokasinya ada, alamatnya ada. Tiba-tiba itu Pak Hasan kira-kira datang ke rumah saya apa ke orang lain? Datang ke rumah saya, karena yang ngundang saya, benar nggak? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diundang sama Allah sampai bertemu dengan Allah, karena yang ngundang Allah. Rasul naik ke 7 lapis langit, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Itu Rasul diberikan kendaraan oleh Allah yang namanya buraq, binatang buraq. Artinya buraq itu berasal dari barkun, kilat. Nah, buraq itu ibarat kilat, melesat perjalanannya. Ujung matanya melihat, disitulah langkahnya, cepat. Buraq. Kemudian dibimbing perjalanannya, diawasi oleh malaikat. Namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Pak, sayapnya dari masyriq ke maghrib, sayapnya. Malaikat paling besar, komandannya malaikat, Masya Allah, malaikat Jibril mengantar. Tapi ketika sampai ke Sidratul Muntaha, ini malaikat yang tadinya ngantor dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke 7 lapis langit, itu dia tidak mampu sampai ke Sidratul Muntaha. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku ngantar sampai sini saja. Kata Nabi Muhammad, kenapa wahai Jibril?
Kita dari bawah sampai atas selalu bersama. Kenapa dari sini nolak? Kata malaikat Jibril, kalau aku mengantar engkau Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, badanku hangus. Masya Allah, saking panasnya Sidratul Muntaha. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa kepanasan. Kenapa? Semuanya atas izin Allah. Timbul pertanyaan, ya apa ya? Katanya gini, neraka itu dari api. Iblis akan disiksa ke dalam api neraka jahanam. Betul nggak? Nah, sedangkan iblis itu api juga. Kira-kira api sama api panas nggak? Panas. Panas, Pak. Walaupun api sama api. Contoh, tangan kita kulit bukan? Pipi wajah kita kulit bukan? Kita tabokin. Ya kan? Logikanya begitu. Kita tabok pipi kita, sakit nggak? Sakit. Begitu juga iblis. Iblis dari api, neraka dari api, ya bakal lebih panas. Tapi ketika Rasul sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, Rasul tidak merasakan kepanasan. Kenapa? Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah dingin. Selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua tunduk atas kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Musim wabah virus corona, takut mah jangan sama virus, Pak. Betul nggak? Kayak di kota heboh, ditakut-takutin masyarakat. Ya, boleh takut manusiawi, tapi jangan berlebihan. Ikhtiar boleh, tapi jangan berlebihan. Betul nggak? Kata Ibnu Sina, ini Ibnu Sina itu seorang ulama ahli pengobatan, kesehatan. Kalau sekarang dokter lah ya. Kalau zaman dulu tabib ya. Ibnu Sina ini ahli dalam pengobatan sesuai syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Sina, al-wahmu nisbuda. Ketakutan yang berlebihan itu penyakit. Iya kan? Panik. Al-wahmu nisbuda. Ketakutan yang berlebihan itu penyakit. Wal itminanu nisbudawa. Ketenangan itu separuh dari obat. Jadi kalau kita ada penyakit, tenang aja, nggak usah berlebihan. Takutlah kita sama Allah. Semua makhluk digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasobru bidawatus syifa. Obat itu, sabar itu adalah awal daripada kesembuhan, obat. Jadi harus sabar. Nah, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Kita paham, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, orang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya adalah orang mukmin. Kalau ia ingin sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin didengar doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat. Betul nggak? Tapi sholatnya sholat yang sesuai diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus menuntut ilmu. Betul nggak? Kita harus tahu kaifiyah tata cara tentang sholat. Kita harus tahu sholat yang dilaksanakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholatnya, mohon maaf Bapak, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sebentar lagi kita bakal sholat tarawih 23 rakaat. Sholatnya jangan ngebut-ngebut. Walaupun itu Fatihah ada tingkatan bacanya, ada tartil lambat, ada hadar sedang, ya enggak? Ada yang cepat, ya. Tapi yang lebih bagus itu bacaan Quran tuh tartil. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Menyentuh enggak?
Apalagi kalau hafal maknanya, artinya, dihayati, sedih tuh Pak, nikmat. Boleh sedikit cepat diwasal. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang tidak boleh itu cepatnya tidak merukun sehingga menghilangkan makhraj huruf, panjang pendeknya, tasydidnya hilang. Itu bahaya. Betul enggak? Cuman pengen ngejar jumlah, tapi sholatnya tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Seperti di Jawa, 10 menit bisa 23 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba baca Fatihah bagaimana itu, Pak? Boro-boro pahala. Itu sama main-main. Nauzubillah min. Boleh kita Pak cepat, tapi yang sedang pakainya. Betul enggak? Diwasal, tidak menghilangkan makhrijul huruf, tidak menghilangkan tasydidnya, panjang pendeknya pun tidak boleh ditinggalkan. Harus kena. Nah itu sholat yang benar yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih sebentar lagi, kita harus dilatih tuh. Siapa di sini imamnya biasanya? Ganti ustaznya. Betul nggak? Nah kemudian ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sholat yang tidak diterima oleh Allah, sholat yang tergesa-gesa. Fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat. Tafsirannya begitu Pak. Celaka orang yang sholat, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat celaka, betul nggak? Bagaimana yang tidak sholat? Maksudnya sholat yang celaka satu, sholat yang tergesa-gesa. Dua, sholatnya yang tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Harusnya dalam sholat ada tu'manina, betul? Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Saya tanya, ukuran tu'manina itu seperti apa? Seperti membaca kalimat subhanallah. Itu ukuran tu'manina. Jadi setelah ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berhenti dulu sebentar. Jangan langsung Allah, sami Allah. Nah itu sholat kayak patuk ayam. Ya kan? Allah, sami Allah. Nah itu nggak boleh. Itu namanya fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Yang kedua, yang ketiga, yang celaka sholat itu tidak khusyuk. Memang khusyuk itu sulit Pak, tapi ada tingkatan. Kata Imam Syafi'i, ketika kita takbiratul Allahu Akbar, fokus hati kita, ingat Allah, Allah Maha Besar. Kemudian hudurul qulbi, hadirkan hati pada salat takbiratul ihram. Artinya fokus ketika takbiratul ihram, saya niat sholat asar 4 rakaat karena Allah, terbayang Allah di depan kita, terbayang Allah melihat kita. Itulah ihsan. Ihsan itu karena kita ibadah seolah-olah dilihat oleh Allah, seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Itu ihsan namanya, at-ta'budu ilallah. Nah, jadi ikhwafillah, ketika sholat itu ketika takbiratul ihram, walaupun sebentar mengingat Allah, itu udah khusyuk menurut Imam Syafi'i. Kalau tidak khusyuk dalam takbiratul ihram, apalagi dalam sujudnya, apalagi dalam rukunya. Kadang-kadang dompet kita hilang, ingatnya dalam sholat. Betul Pak? Kayak emak-emak habis belanja, kembaliannya 20.000. Ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, langsung iblis menggoda. Uang kembalian 20.000 habis belanja dikemanain? Baca Fatihah, baca surat, ruku subhana rabbiyal, kemananya uang 20.000? Belum selesai sholat baru 1 rakaat, itu uang yang bekas belanja ketemu dalam sholat. Ternyata uang 20.000 tadi ada cucu, dikasihin ke cucu, dijawab dalam sholat. Makanya hudurul qulbi, hadirkan hati. Yang kedua at-tafahum, harus mengerti bacaan sholat.
Seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya ummati. Ya Allah, sesungguhnya sholat hamba, ibadah hamba, mati hamba, hidup hamba, kuserahkan kepadamu ya Rabb. Pasrah diri. Itu belajar Pak. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, jangan buru-buru. Rabbighfirli warhamni wajibna. Allah, nggak boleh. Harus tenang. Rabbighfirli, dalam hati ampuni dosa hamba. Warhamni, rahmati hamba. Wajibni, tutupi kekurangan hamba ya Rabb. Wajibni, warfa'ni, angkat derajat hamba. Warzuqni, berikan hamba rezeki. Wahdini, berikan hamba hidayah. Wa'afini, ya Allah, sehatkan hamba. Wa'fu anni, maafkan hamba. Itu harus dalam hati. Ini namanya khusyuk. Kemudian ikhwafillah, al-haya. Al-haya, ketika sholat kita harus ada rasa malu. Itu penting. Hadirkan rasa malu. Ya Allah, Engkau memberikan banyak nikmat kepada hamba. 24 jam Allah memberikan nikmat. Sholat yang saya laksanakan belum seberapa ya Rabb. Timbul rasa malu sama Allah. Jadi boleh ketika kita menghadirkan rasa malu kita sama Allah, itu boleh. Kemudian yang terakhir, al-khauf, rasa takut. Kalau nggak sholat bakal disiksa sama Allah. Mohon maaf, siapa yang meninggalkan sholat satu waktu maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1000 tahun di neraka. 1 waktu meninggalkan sholat, 1000 tahun disiksa di dalam api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu neraka yang paling bawah, dasar, paling panas. Nah, 1000 tahun, 1 hari di neraka, 1 hari di akhirat, 1000 hari di alam dunia. Masya Allah. Panasnya api neraka 70 lipat panas di dunia. Jadi begini Pak, Allah menciptakan api itu 70. Api panas yang satu itu baru di dunia. Seperti panasnya rokok, panasnya kompor, panasnya kebakaran, panasnya matahari, itu baru satu. Berarti 69 belum kita rasakan, betul nggak? Nah nanti di akhirat di api neraka, di neraka itu 70. 69 tambah 1 di dunia 70. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah ibadah oleh Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah sempurnakan ibadah kita, dan mudah-mudahan dimanapun Allah wafatkan kita husnul khatimah. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut ada pertanyaan. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik sahabati rasulillah ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah kama nawwarta bi nuril syamsi abadan abada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wa ta'wil. Allahumma al-jamahana hajajaman mafhumah wa ta'awqala mutawaqqa maksumah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu